Jadi sekali lagi saudaraku bahwa keilmuan itu jadi bukan saja didapat dari sekonyong-konyong ya atau istilah sekarang itu ujuk-ujuk. Kita dengar dari dua narasumber kita, orang-orang hebat yang hadir di Sekretariat DPP FKPPAI, beliau menerima keilmuan itu rata-rata dari turun-temurun. Dan diterjemahkan dengan situasi saat ini, kemudian dikembangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Jadi keilmuan yang didapatkan dari turun temurun, dari nenek turun ke bapak, orang tua dan turun kepada kita. Dan ilmu-ilmu inilah yang dikembangkan, yang berkembang di tengah masyarakat itu tadi istilah dukun. Jadi luar biasa ini ya. Dan ditambah lagi beliau-beliau ini merupakan tokoh-tokoh akademisi. Nah ini saya pengen tanya lagi sama Om Tato. Namun sebelumnya saya pengen tanya sama Kisaung. Kisaung ini pasti apa ya, di dalam menjalani dunia spiritual, paranormal, beliau ini jauh sebelum ada FKPPAI ya Ki ya. Sedikit pencerahan untuk keluarga kita, baik yang ada di Jakarta maupun di luar DKI Jakarta, terutama yang sedang mengikuti channel kita FKPPAI TV. Kisawang tolong ditambahin sedikit. Iya, jadi dulu saya berkenalan dengan Mbah Semar berkat adanya Forum Supranatural Kaskus. Beliau sebagai moderator waktu itu ya, moderator Forsup Kaskus, dan berkembang menjadi Forum Supranatural dan Spiritual. Kami juga sempat mengadakan beberapa acara di Jakarta waktu itu yang agak membahas tentang keilmuan supranatural. Nah, jadi saya bisa sampaikan, beliau Mbah Semar, Tengku Muhar Om Tato, ini adalah akademisi. Ini basically dukun juga. Iya. Ya. Tapi dukunnya profesional. Dan hati-hati di luaran sana yang membuat konten merendahkan dukun, kemudian akibatnya berurusan dengan budaya, berurusan dengan dewan adat. Kenapa? Budaya spiritual itu tidak lepas dari adat budaya Nusantara. Yeah. Jadi mereka contoh berangkat basically dukun, kemudian menjadi akademisi sehingga bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya, baik secara ilmiah maupun yang tidak ilmiah. Satu juga lagi yang saya katakan budaya tadi, mereka adalah pemangku adat. Iya. Ya. FKPPAI concern terhadap budaya, adat. Dan ini menjadi bukti bahwasanya ini baru contoh 2 orang saja. Apa Andi? Iya. Di FK itu masih ratusan. Ya. Yang mungkin kita belum sempat podcast. Ya, belum sempat, tapi nanti ada kesempatannya. Ini aja menjadi contoh buat masyarakat sebenarnya. Bahwasanya kita juga adalah masyarakat dulunya. Jadi yang perlu diedukasi itu siapa? Iya, betul. Kalau ada orang oknum yang menyatakan perlu mengedukasi masyarakat, ya, tentang wawasan spiritual, atau berkedok dengan pembongkaran trik magic gitu ya. Karena gini, kalau mau dihakimi, nah nanti kita mau bincang santai ya, Andi, tentang keilmuan. Budaya spiritual di Indonesia yang berkaitan dengan seni, yang dikatakan tadi oleh Suam Tato, ada seninya yang retak itu, piring retak 1000 pun jadi seni. Jadi piring antik mahal, nilainya mahal. Nah, begitu juga dengan budaya spiritual yang ada di Indonesia. Jangan sekali-kali ada yang lancang mengatakan itu gimmick, trik, tipuan, dan sulap. Kalau sudah berkaitan dengan budaya, ingat itu heritage, justru kita harus lestarikan. Jangan dibongkar-bongkar. Ini mengatakan yang ditipu siapa? Nggak ada di situ. Gitu. Jadi jangan samakan praktek oknum spiritual dengan yang abal-abal tadi, dengan yang beneran kayak mereka dukun tapi doktor. Gitu kan. Nah,
Satu contoh, dulu di forum supranatural saya dengan Mbak Semar sering kita discuss tentang tenaga dalam. Karena beliau dulu setahu saya ahli tenaga dalam, ahli pernapasan, Pak Andi. Sedangkan dengan Om Tato, inilah yang bertanggung jawab atas keilmuan asik sekampung. Ya, asik sekampung. Nah, jadi kalau beredar di luaran sana sekarang produk-produk asik sekampung, saya nyatakan di sini ini beliau aslinya. Yang awal mula mengenalkan kepada saya. Gitu. Di Indonesia, kalau di Malaysia terserah lah. Tapi kalau di Indonesia satu-satunya yang saya percaya pegang asik sekampung adalah memang beliau. Ini nanti ini menjadi kita bincang selanjutnya tentang apa materi yang nggak bikin boring ya. Iya betul. Jadi apa yang disampaikan Ketum tadi, Pak Musliel Siregar, memang saya setuju. Saya yakin Anda pun setuju yang lagi mengikuti channel FKPPAI TV ya, bahwa keberadaan FKPPAI itu merupakan wadah dari dari respon animo masyarakat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang yang pertama istilah dukun, kemudian paranormal, ya kan gitu. Nah, FKPPAI inilah yang menaungi para praktisi-praktisi itu, dan seperti barusan kita mendapatkan informasi bahwa para praktisi yang tergabung di FKPPAI ini adalah orang-orang yang profesional. Jadi bukan saja keilmuannya didapat dari turun-temurun, kita juga merupakan praktisi-praktisi yang punya latar belakang akademisi dan nggak tanggung-tanggung loh, doktor S3 loh. Ya kan, ini beliau berdua ini dua-duanya S3 doktor, yang satu pakar hukum, yang satu juga di bidang pengobatan spiritual, dan walaupun ilmunya didapat dari turun-temurun dan mereka kembangkan dengan perkembangan zaman dari teori medis itu tadi. Nah, tadi Ketum sudah ngomong kan bincang-bincang santai. Saya pengen bincang santainya gini Ki. Jadi beliau berdua ini kan dari awalnya memang sebelum FK sudah berteman dan pernah menjalin kerjasama. Baik di Sumatera Utara maupun di Palembang. Saya pengen dengar nih cerita berdua nih. Boleh dong ya? Jadi Mbak Semar sama Om Tato boleh ngobrol berdua. Cerita-cerita ya santai. Ke semuanya dimanapun Anda berada seluruh wilayah Nusantara. Kita tadi sudah bicara banyak dengan narasumber kita yang hebat-hebat ini. Saatnya kita akan mendengarkan obrolan santai beliau berdua ini. Jadi kalau istilah Pak Ketum tadi, beliau berdua kita ciduk langsung ke sekretariat, dan kita pengen dengar bagaimana hubungan pertemanan antara Om Tato dan Mbah Semar yang memang cikal bakalnya sebelum ada FKPPAI beliau berdua ini sudah bersahabat, dan termasuk dengan ketua umum kita Ki Saung Rasa. Jadi istilahnya kumpul di sini 3 sahabat. Kita dengarkan cerita mereka. Ya silakan Om Tato, Mbah Semar, dan mungkin nanti Ki Saung juga ikutan ngobrol. Ya. Kita bertiga memang sahabat, ya, sahabat yang mungkin nggak bisa diputus, ya. Kalau bahasa Melayu, mohon maaf saya ambil bahasa Melayu, air dicincang tak putus namanya. Jadi walau mungkin bagaimanapun kita punya ikatan kebersamaan tentang bagaimana mengangkat kebudayaan spiritual ini, ya. Kita sudah terikat, ya. Ada sebuah ikatan yang nggak mungkin lagi mampu dipisahkan. Kita saling berbagi tentang bagaimana kasanah keilmuan supranatural, ya, dan mungkin lebih luas daripada itu, ya. Mungkin sudah mungkin ya sudah 20-an tahun ya mungkin ya. Sudah 20-an tahun
pernah kita juga di satu forum yang sama di dunia di dunia maya ya, di Kaskus kita sama saling berbagi, dan itu tiap hari. Mungkin tidak ada satu forum yang mampu menyatukan orang berkomunikasi setiap hari ya, berkomunikasi. Ada kalau suami istri kadang-kadang ada keenaan nggak ngomong gitu kan. Ini tiap hari dan kalau nggak buka forum itu kita kayak nggak nyaman pada saat itu ya. Jadi memang kebersamaan, setiap hari kita lakukan proses-proses kebersamaan itu, dan kita akhirnya saling mengenal, saling menambah keilmuan ya di dunia spiritual itu tadi. Ya gitu Ki kira-kira. Mbah silakan Mbah. Jadi Bapak Ibu, saya ini junior. Jadi beliau berdua ini adalah salah satu pembimbing saya. Kita boleh punya besi yang bagus, tetapi harus punya empu yang mumpuni. Nah, jadi itulah yang menyatukan. Ada suatu proses yang berjalan selama ini, dan di situ saya banyak menangkap ilmu-ilmu dan wawasan-wawasan. Saya kenal Ki Sawung, saya kenal Suam Tato ini di dunia maya yang sebetulnya agak unik, karena kita bicara bahwa kita ini basicnya orang spiritual, orang dukun, tetapi kita aktif di dunia sosmed waktu itu. Kaskus itu salah satu wadah di mana saya melihat Ki Sawung waktu itu menjadi orang yang mampu untuk menyeimbangkan kondisi Kaskus, Forsub waktu itu. Kalau Bapak Ibu yang seumuran dengan kami dan mungkin pernah masuk di Kaskus bisa merasakan gejolak Forsub itu luar biasa. Sebagai seorang praktisi semua, sebagai praktisi yang hadir di forum itu, jadi gerakan-gerakan batin pun ikut. Ketika kita melakukan interaksi secara online, kadang-kadang ada nakal-nakalnya mengirimkan energi-energi. Jadi suasananya semakin hidup. Tentu timbullah namanya orang yang saling berkomunikasi, berhubungan, ada friksi-friksi, apalagi Pak Suham Tato sampaikan, basic kita beda-beda. Ada yang berdasarkan ilmu hikmah, ceritanya dasarnya agama semua. Ada yang berdasarkan karuhun, ceritanya tentang roh leluhur. Ada yang bicara tentang tenaga dalam, semuanya itu energi. Ada yang bicara tentang pemahaman tauhid ketuhanan, bicaranya tentang pencerahan. Itu ketika kumpul, kalau tidak ada sesuatu zat yang bisa menyampurkan itu bisa chaos. Salah satu keunikan dari ketum kita, itu bisa mampu meramu itu. Saya moderator paling lama di Kaskus dan saya bisa melihat fenomena itu, dan saya sangat menyetujui yang disampaikan oleh Suam Tato. Tidak mudah untuk menjadikan berbagai perbedaan ini untuk guyup. Perlu sebuah keikhlasan, mungkin begitu ya Pak Suhu ya. Keikhlasan untuk menjalankan kalau dianggap sebagai panggilan, mungkin panggilan untuk menyatukan daripada berbagai macam basic itu. Jadi banyak hal yang saya belajar, terutama saya memang memiliki pemahaman supranatural dari leluhur, tetapi bahasa yang saya gunakan sangat kaku, sangat terbatas. Dengan berkenalan melalui suatu forum, bersilaturahmi dengan para guru-guru di sini, itu membuka pintu-pintu yang selama ini saya tidak tahu bahwa pintu itu ada. Nah, jadi yang disampaikan Suam Tato tadi, kita diikat dengan sesuatu yang tidak nampak,
tetapi sesuatu yang mengikat tidak tampak itu lebih kuat ikatannya daripada ikatan yang nampak sepertinya. Iya. Jadi dari 2006 saya campur bergaul, makin lama makin erat. Sehingga setiap saat tuh pasti ada masa kita rindu, di mana bertanya-tanya seperti itu. Nah mungkin itu salah satu yang saya lihat selama berkomunikasi dengan Ki Sawung dengan Suwom Tato sebagai senior. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Asmar. Tapi yang jelas ya Mbak Asmar ini yang mampu membuka peluang, memberikan kesempatan untuk kami bisa datang ke Palembang waktu itu ya, iya kan. Dan akhirnya kami melihat ternyata Mbak Semar di Palembang sangat dihormati. Juga nggak gampang kan masuk Palembang itu. Iya, jadi ada keterkaitan satu dengan yang lain dan sama-sama kita saling melengkapi. Karena namanya manusia kan pasti ada kelemahan. Kelemahan itu saling kita tutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing. Tadi Suwom Tato mau bicara kalau nggak salah masalah orang-orang yang menyatakan sikap membongkar hal-hal yang dikatakannya sebagai pembodohan, yaitu istilah mereka itu pembodohan gitu ya. Barangkali dalam keilmuan tertentu, kemudian fenomena-fenomena bahkan, terutama fenomena pengobatan misalnya ya. Pernah nggak lama kan ada yang tenar sekali, kemudian ada yang skeptis, lalu mengeluarkan kata-kata yang bermasalah dan akhirnya kena sidang. Mungkin tanggapannya Su. Ya. Saya pikir membongkar kebodohan, saya pikir bongkar saja. Ya, karena ini akhirnya akan menemukan membongkar kecerdasan akhirnya. Ya, saya katakan begitu apa? Kalau kita lihat dari sejarah panjang dunia spiritual, ya, apakah itu kita sebut sekarang keparanormalan ataupun mungkin pengobatan alternatif, ini kan sejarah panjang. Sejarah panjang ketika kita masih mau menjadi orang Nusantara, ya, itu kita nggak bisa buang sejarah panjang spiritual itu. Ya, kita tumbuh berkembang. Jadi bayangkan di banyak kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia, kita adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu menaungi, bahkan saya ambil contoh, ada di Sumatera misalnya, ada etnis ya memiliki kerajaan, di samping adanya raja, ada namanya nanti pada etnis ini, ada jabatan yang disebut dengan nanti namanya Guru Bolon, Datu Bolon, Siboto Surat namanya. Jadi Guru Bolon ini adalah orang-orang spiritual yang sudah tingkatan yang dianggap tertentu sudah mumpuni mungkin kalau bahasa Jawa. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang paham dunia supranatural, ya, paham karena apa? Di dalam dunia peradatan itu ada ritus dan ada ritual namanya, ya. Dan ini ada yang memimpin. Itu tadi di masyarakat yang saya sampelkan itu ada masyarakat bermarga tertentu di Sumatera Utara ya. Ya, di situ ada namanya Datu Bolon. Kira-kira itu dukun. Ya, kira-kira dukun yang dia punya kedudukan di Ada Siboto Surat namanya. Siboto Surat ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira yang memahami surat, memahami apa ya? Numerologi, kemudian perhitungan dan sebagainya, astrologi dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada jabatan penting di istana. Ya. Nanti di masyarakat Melayu secara luas ya, di masyarakat Melayu yang ada di Sumatera, di Kalimantan Barat dan sebagainya sampai ke Semenanjung dan sebagainya. Itu ada bahkan dan yang saya katakan ini bukan
bukan sekadar saya mendongeng, tapi ini sudah dalam kajian bahkan sudah dibukukan. Ada yang nanti ambil contoh, kita sebut nanti ada namanya tuan guru, ya ada tuan guru, ya di beberapa kesultanan itu bahkan mereka itu diberikan tempat, ya diberikan tempat. Di Asahan itu ada wilayah namanya di Silau Laut, di Langkat itu ada namanya wilayah Besilam, ada tuan guru yang memimpin di situ. Di situ adalah bicara ilmu-ilmu hikmah, ya ada bicara ilmu-ilmu hikmah yang itu adalah bagian daripada dunia supranatural. Ya, nanti ada lagi kita lihat ada pawang diraja, ya ada pawang diraja, ya yang punya kedudukan juga di istana, ya ada pawang diraja. Mereka itu seluruh mereka ada memimpin. Ya memimpin di wilayah-wilayah tugas mereka. Ya ada Tok Bomoh namanya. Ya ada Tok Bomoh. Ya ada Tok Bomoh itu tadi. Ya itu tadi yang mungkin didefinisikan paranormal sekarang.